Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizky kali ini membacakan satu berita dari Bloomberg Technos yang ditayangkan pada 6 Januari jam 8.16 pagi. Ditulis oleh tim riset Bloomberg Technos. Jadi beberapa media besar ini memang memiliki tim riset ya. Nah, judulnya inflasi melonjak, geopolitik bergejolak, kemana arah Republik. Nah, beritanya begini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan kemarin, imbas dari ketidakpastian geopolitik. Di pasar kontrak non-deliverable forward (NDF), rupiah masih menunjukkan pelemahan. Pada perdagangan Selasa, 6 Januari, rupiah dibanderol Rp6.753 per dolar, melemah sebesar 0,21%. Nah, ini harga di pasar NDF sebagai ruang bagi investor global merespon perubahan risiko di pasar, dapat memengaruhi pergerakan harga rupiah di pasar spot. Tegangan geopolitik, pergeseran suku bunga global, hingga rilis data-data ekonomi Amerika Serikat akan selalu tercermin di pasar NDF. Jadi saya tambahin sedikit komentar. Jadi ada pasar spot, pasar tunai itu harian ya. Kemudian maksudnya seketika, transaksi seketika. Sedangkan NDF ini kontrak. Nah, bisa sebulan, bisa 3 bulan. Jadi kurs untuk 1 bulan, 3 bulan, ada juga yang seminggu. Nah, tapi yang lazim memang yang 1 bulan yang lebih banyak diperdagangkan. Itu transaksi kedua belah pihak yang menjual dan membeli. Itu berarti nanti karena disebut non-deliverable forward, nanti yang dibayarkan hanyalah selisih dari kurs itu ketika terjadi pada tanggal kontrak. Nah, dengan demikian ketika ini tidak ada informasi NDF-nya yang untuk berapa lama. Kalau 1 bulan berarti sebulan ke depan ada kontrak untuk menaruh kurs 16.753. Nanti tergantung hasilnya ya. Kalau di atasnya berarti ada yang bayar, kalau di bawahnya ada yang bayar. Cuman ini menjadi acuan kan. Berarti di kisaran itu kira-kira oleh investor di pasar uang ya. NDF. Nah, NDF di luar negeri itu setahu saya ya di Hong Kong, bisa juga di London, bisa di Amerika ya. Nah, sedangkan di dalam negeri itu yang melakukan lelang NDF itu adalah Bank Indonesia. Jadi namanya DNDF, Domestic Non-Deliverable Forward. NDF berarti di luar negeri. Lantas bagaimana nasib rupiah hari ini? Secara teknikal, nilai rupiah berpotensi melanjutkan tren pelemahan di zona merah dengan melemah menuju area 16.750 per dolar ya, tembus support potensial pertama sampai 16.780. Ini hari ini dengan mencermati support selanjutnya pada 16.800. Jadi trennya pelan melemah ya, ini kan Selasa, saya baca berita ini Rabu. Selama nantinya nilai rupiah bertengger di atas 16.800 usai tertekan beberapa hari ini, maka masih ada potensi. Ini berarti analisis dari tim risetnya Bloomberg Technos ya. Maka ada potensi menurut dia kalau tetap bertengger 16.800, kecuali turun dari itu ya. Ada potensi melemah hingga mencapai 16.870. Kalau itu tercapai, itu merupakan all-time low-nya rupiah ya. Lebih lemah dari kapanpun yang pernah terjadi di Indonesia. Sementara itu, tren lain sebelumnya pada time frame daily menjadi resistance psikologis potensial pada level 16.720. Jadi, disitunya agak lama gitu ya bertahannya. Kemudian target penguatan lanjutan untuk kembali melangkahi level 16.700. Kisaran itu semuanya 16.7, 16.8 ini yang dikhawatiri bisa ke 16.870. Subjudul berikutnya adalah tekanan bagi rupiah. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat jadi eskalasi geopolitik dan menciptakan ketidakstabilan bagi pasar mata uang.
Kejadian ini menunjukkan bahwa bentuk konflik geopolitik tak lagi sekadar sanksi ekonomi atau tekanan diplomatik. Lebih dari itu, sekarang bentuknya berubah menjadi lebih koersif. Nah, bagi pasar keuangan, pergeseran ini dianggap sebagai lonjakan sistemik yang dapat memengaruhi tatanan perdagangan internasional. Kemarin, karena ini berita Selasa, berarti hari Senin ya, hampir semua mata uang di pasar Asia terdampak oleh konflik ini. Saat ini investor memasang mood waspada, bukan lagi hati-hati. Ini saya kira perlu kita garis bawahi ya, menurut tim riset ini ya, pelaku investor, tapi investor di pasar uang nih ya, ini sudah mulai waspada, bukan lagi hati-hati. Jadi langkah-langkahnya sudah ke situ. Sebab penangkapan Maduro memicu kekhawatiran lebih luas seperti potensi terjadinya ketidakstabilan pasokan energi global, lalu fragmentasi geopolitik yang makin tajam, juga meningkatnya risiko policy miscalculation ya, atau adanya salah perhitungan dalam pengambilan keputusan. Ini berlaku untuk banyak negara ini maksudnya. Lantaran pembuat kebijakan salah menilai dampak, respon, atau konsekuensi lanjutan. Jadi ketidakstabilan pasokan energi, fragmentasi geopolitik, lalu ada ketidakpastian di dalam perdagangan, ini berisiko meningkatkan salah hitung ya dari kebijakan-kebijakan banyak negara. Nah, kesalah hitungan miskalkulasi itu menimbulkan dampak lanjutan ya. Dampak lanjutan, konsekuensi lanjutan yang cenderung buruk kalau namanya miskalkulasi ya. Dari sisi internal, nah ini sekarang dari sisi Indonesianya, rilisnya sejumlah data domestik seperti tingkat inflasi mencapai 2,92% dapat menekan rupiah lebih dalam. Banjir di Sumatera mendorong kenaikan inflasi pangan dan energi, masing-masing menjadi 5,38% dan 0,66% secara tahunan. Jadi pengumuman BPS tentang inflasi di bulan Desember dan setahun selama 2025 itu yang 2,92% itu adalah tertinggi kedua selama 7 tahun terakhir, kecuali tahun 2022 yang mencapai 5,52 kalau saya tidak salah. Dengan demikian 2,92% ini memang masih dalam rentang target Bank Indonesia yang 1,5 sampai 3,5 ya. 2,5% plus minus 1, tapi sedikit bagaimanapun termasuk lebih tinggi dari biasanya. Ini dulu dan trennya naik karena tahun kemarin 2024 hanya 1,57, jadi lonjakannya hampir 2 kali lipat ya. Nah, tekanan inflasi ini menurut tim riset ini diprediksi akan berlanjut, jadi tidak berhenti di 2,92 nih. Lantaran di kuartal 1 2026 ada faktor musiman bulan puasa pada Februari. Inflasi diperkirakan meningkat ke sekitar 4,90% secara tahunan di 3 bulan pertama ya. Ini luar biasa nih, terutama Februari Maret yang ini ditekankan. Kalau benar 4,9 itu tinggi sekali ya. Jadi untuk bertahun-tahun ini kita jarang mendapatkan itu. Yang dikutip oleh tim riset ini adalah pendapat Lionel Priadi, Fixed Income and Macro Strategist Mega Capital Securities dalam laporannya. Nah, jadi saya kira ini kita memang harus hati-hati ini inflasi ini ya. Ini saya tidak baca laporan dari Mega Capital Securities ini, tapi saya sudah baca dan mengamati publikasi BPS. Jadi ada potensinya juga dilihat bukan hanya dari sisi bulan puasa ini untuk kasus Indonesia tadi, inflasi impor yang disebabkan oleh impor bisa meningkat. Tadi kan ada soal pasokan energi, ada tarif Trump yang tidak disebut di sini, sangat mungkin meningkatkan inflasi barang-barang impor. Jadi secara akumulatif angka 4,90 itu memang cukup make sense ya, ada peluang ke situ. Nah, saya baca lagi di sisi lain, realisasi ekspor impor juga tercatat lebih rendah dari ekspektasi pasar. Data ekspor impor baru sampai November ya, belum Desember. Nah, biasanya media-media besar seperti Bloomberg Technos untuk kasus Indonesia ini, ada beberapa media lain juga punya tim riset. Nah, tim risetnya itu
biasa melakukan survei sebelum publikasi suatu indikator ekonomi besar seperti ekspor impor atau pertumbuhan ekonomi atau apapun. Nah, lalu dia responden dia bisa ekonom, bisa pelaku ya itu, lalu dia buat semacam perhitungan konsensus. Jadi rata-rata mengira seperti apa. Nah, kalau menurut ini dari sisi tim risetnya Bloomberg Technos, data ekspornya itu di bawah ekspektasi, jadi min 6,60%. Sementara ekspektasinya min 1,85%, kontraksi. Tapi harus hati-hati ya, ini kontraksi di bulan November. Kalau setahun sampai November itu tetap positif ya. Cuman di November dibandingkan Oktober itu kontraksi yang menurut ekspektasi dari respondennya tim riset ini min 1,85, ternyata min 6,60. Jadi lebih dalam kan, lebih melambat ekspor itu. Ini buat resiko kedepannya juga harus diperhitungkan. Sementara realisasi impor itu 0,46%, lebih rendah dari ekspektasi pasar sekitar 3,61%. Jadi hati-hati ya, maksudnya impor ini untuk menggambarkan kalau permintaan impor cukup kuat secara agregat, itu menunjukkan kebutuhan akan input dan bahan untuk produksi, artinya untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berikutnya. Untuk kasus Indonesia seperti itu. Nah, dengan demikian berita dari Bloomberg Technos ini bisa dikatakan memberikan warning ya, peringatan ya, bahwa kondisinya lebih sulit dari waktu-waktu sebelumnya. Karena itu otoritas mungkin harus lebih berjaga-jaga. Kita juga masyarakat sebaiknya mengikuti berita-berita semacam itu. Syukur kalau mau berlangganan dengan kanal saya ini ya, supaya kita bisa juga menduga-duga, menilai yang sudah terjadi. Dengan demikian kita juga bisa untuk menyiapkan diri menghadapi kalau perlu membuat mitigasi risiko. Mudah-mudahan komentar ini bermanfaat.